Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kenalin, aku Rosanti Dian Ariesta. Dan ini teman-teman aku. Hai, aku Ana. Aku Pipin Dwi Yulianti. Saya Fatia Huni Fadila. Nama saya Jiana Praviana Dewi. Kami adalah mahasiswa program sarjana terapan keperawatan Poltekkes Kemenkes Semarang, Kampus 5, Magelang. Sebelumnya, aku mau tanya, pasti di antara kalian semua yang lagi nonton ada yang pernah atau bahkan sering jajan-jajanan pinggir jalan, jajan-jajan amang-amang yang kurang bersih, jajan-jajanan kaki lima. Satu atau bahkan banyak antara kalian yang lagi nonton video ini setelah mengonsumsi makanan seperti itu sakit, ya kan? Atau bisa diare, bisa muntah-muntah, atau bahkan demam. Tapi disclaimer dulu, gak semua jajan-jajanan amang-amang, gak semua jajan-jajanan kaki lima itu gak bersih dan bisa bikin sakit. Nah, maka dari itu di sini kita bakal ngejelasin nih, kok bisa ya kita setelah makan makanan seperti itu kemudian sakit, terus apa yang ada di dalam makanan tersebut, terus bagaimana cara kita memilih makan makanan yang baik untuk dikonsumsi. Kira-kira mengapa jajan sembarangan di sekitar lingkungan sekolah itu berbahaya dan berisiko menimbulkan masalah kesehatan? Karena seperti yang kita ketahui bahwa jajanan yang kita beli di lingkungan sekolah itu belum tentu terjamin kebersihannya loh. Penyebab ketidaklayakan jajanan yang dijual oleh para pedagang bukan hanya karena adanya campuran bahan kimia, tetapi juga tercemarnya jajanan oleh mikroba karena sanitasi tempat pembuatan jajanan yang buruk. Mikroba pada makanan yang paling banyak menyebabkan diare adalah jenis rotavirus, salmonella, dan kuman patogen lainnya. Lalu, kita juga tidak bisa menjamin kebersihan dari penjualnya dalam mengolah makanan atau minuman yang dijualnya. Ini adalah contoh ketika jajanan yang kamu beli tidak sehat. 1. Beberapa penjual biasanya saat mengolah makanannya nih, tiba-tiba tangannya kotor. Nah, apakah penjual tersebut cuci tangan? Oh, tentu tidak. Sebagian hanya mengelap tangannya yang kotor dengan lap yang sudah kotor menghitam, dan hal itu dilakukan berulang-ulang. Tidak terbayang berapa banyak bakteri yang ada pada lap tersebut, dan bakteri tersebut juga bertransportasi secara terus-menerus ke dalam makanan yang kita beli. Yang kedua, apabila kita membeli makanan yang memerlukan piring atau alat makan lainnya, biasanya beberapa penjual mencuci perabotan makan bekas pengunjung lainnya hanya dengan mencelupkannya ke air di ember, dan air tersebut digunakan hingga keruh tanpa diganti. Bayangkan betapa menjijikannya air untuk mencuci perabotan makanan tersebut. Pasti di dalamnya terdapat banyak sekali kotoran dan bakteri yang tidak sadar sudah kita konsumsi. Lalu 3, saat kita jajan sembarangan, mungkin jajanan tersebut memanglah enak di mulut kita, tetapi kita tidak tahu bahan apa saja yang ditambahkan kan saat mengolah jajanan tersebut di tempat penjual membuatnya, bukan? Kita juga tidak tahu kebersihan pembuat jajanan tersebut saat mengolah makanan. Apakah alat yang digunakan bersih? Apakah tangannya bersih saat menyentuh bahan makanan? Apakah bahan-bahan yang ditambahkan adalah bahan-bahan yang aman untuk tubuh kita? Tentu saja kita perlu merenungkan hal tersebut. Dan hal-hal tadilah yang membuat kita perlu waspada dan menimbang-nimbang kembali untuk tidak lagi jajan sembarangan. Baik dari penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, dan juga mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui apa itu jajanan, tetapi izinkanlah saya untuk membahas sedikit lagi definisi tentang jajanan itu sendiri. Nah, jajanan adalah makanan olahan yang biasanya dapat kita temukan di mana saja dan kapan saja. Juga, jajanan ini biasanya dibanderol dengan harga yang sangat murah dan juga ramah di kantong. Oleh karena itu, tidak heran lagi jika jajanan ini banyak digandrungi oleh sejuta umat,
baik mereka anak-anak maupun remaja hingga ke dewasa. Tetapi seperti yang kita tahu, kebanyakan pecinta jajanan ini berasal dari mereka anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah. Nah, teman-teman sekalian, kalian tahu nggak sih kalau kita jajan itu harus memilih jajanan yang sehat, aman, sehingga tubuh kita itu dapat terhindar dari serangan penyakit. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk teman-teman sekalian supaya teman-teman sekalian dapat membedakan mana sih jajanan yang sehat dan mana jajanan yang tidak sehat. Nah, tips yang pertama yaitu teman-teman ketika ingin jajan harus memperhatikan nih tempat yang digunakan oleh penjual itu bersih atau tidak, higienis atau tidak. Kenapa? Karena kalau tempatnya saja sudah kotor, itu bisa jadi menjadi sarang kuman, sarang bakteri yang dapat mengkontaminasi makanan yang dijual oleh pedagang tersebut, sehingga makanannya menjadi tidak sehat. Yang kedua, teman-teman juga harus memperhatikan nih kebersihan pedagang itu sendiri itu bagaimana. Apakah pedagang itu bersih? Bisa kita lihat dari cara pakaiannya, apakah pakaian yang dikenakan itu bersih, dari tangannya, apakah sebelum melayani itu selalu mencuci tangan, dan juga apakah kukunya itu bersih, dan juga bagaimana cara pedagang itu menyajikan makanannya. Yang ketiga, teman-teman sekalian ketika memilih makanan itu jangan pilih warnanya yang mencolok ya teman-teman, karena bisa jadi ketika pedagang membuat makanan tersebut ditambahkan warna-warna yang sangat mencolok itu berasal dari zat kimia yang berbahaya untuk tubuh kita. Jadi jangan pilih makanan yang sangat mencolok warnanya. Kemudian yang keempat yaitu teman-teman ketika ingin jajan itu kita harus lihat apakah jajanan itu tertutup rapat atau tidak. Karena ketika jajanan itu tertutup rapat itu dapat menghindari risiko terkontaminasinya makanan tersebut dari bakteri dan juga kuman-kuman yang dapat menyebabkan tubuh kita menjadi tidak sehat dan juga terserang penyakit. Kemudian yang kelima itu yaitu kita harus menghindari nih makanan yang biasanya dibungkus oleh koran bekas atau kertas bekas, karena pada kenyataannya koran itu kan dibuat untuk dibaca dan juga kertas itu dibuat untuk menulis, bukan untuk membungkus makanan. Jadi bahan-bahan yang digunakan juga sangat tidak ramah untuk membungkus makanan. Nah, dari tips-tips tadi teman-teman sekalian bisa menerapkan tips tersebut ketika memilih jajanan yang sehat dan juga jajanan yang tidak sehat, sehingga teman-teman dapat hidup lebih sehat dan juga terhindar dari berbagai penyakit. Tahu nggak sih kalian, zaman sekarang banyak makanan, minuman yang punya bau khas, warna yang sangat mencolok, serta rasa yang sangat menyengat. Nah, di antara itu banyak yang mengandung warna buatan, pemanis buatan, perasa buatan, bahkan pengawet buatan. Tidak jarang makanan dan minuman tersebut berbahaya bagi tubuh loh. Makanan dan minuman tersebut bisa membuat kita diare, kerusakan gigi, gigi berlubang, kemudian perut mual muntah, keracunan, hingga tipes. Oleh karena itu, kita tidak boleh jajan sembarangan. Kita lebih baik membawa bekal dari rumah, membuat cemilan sehat dari rumah, serta memperbanyak minum air yang putih. Nah, gimana setelah mendengar penjelasan dari teman-teman saya terkait jajan sembarangan, dampaknya, contoh dari jajanan yang gak sehat, dan juga gimana sih makanan yang sehat itu? Nah, teman-teman pasti udah mengetahui hal itu toh. Nah, tapi teman-teman perlu ingat satu, bahwa kita sebelum makan ataupun jajan, memasukkan makanan kita ke dalam mulut, kita menggunakan kedua tangan kita kan. Nah, dari situ kita perlu untuk menjaga kebersihan dari tangan kita. Caranya bisa menggunakan hand sanitizer sebelum makan ataupun mencuci tangan dengan 6 langkah sesuai dengan Kementerian Kesehatan. Nah, gimana sih caranya? Begini.
gimana teman-teman? Udah mengerti kan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai 6 langkah menurut Kementerian Kesehatan. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.